Beberapa waktu yang lalu ya pemerhati Australia kita tahu bahwa Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ya Mas Nadiem Makarim ini sempat menyampaikan berkaitan tentang konsep kampus merdeka ya. Dengan tujuan mahasiswa ini bisa menguasai berbagai keilmuan yang pastinya berguna untuk memasuki dunia kerja nantinya. Kemudian konsep ini memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memilih ya mata kuliah yang akan mereka ambil. Tapi untuk lebih jauhnya pemerhati Australia, kali ini Universitas Terbuka ya menjadi salah satu perguruan tinggi negeri yang mendapatkan amanah langsung dari Kemendikbud untuk bisa mengimplementasikan konsep kampus merdeka. Dan bahkan menurut Mas Nadiem Makarim sendiri, Universitas Terbuka ini menjadi platform untuk bisa mendorong long life education ya, atau bisa dikenal dengan kuliah sambil bekerja nih pemerhati Australia. Jadi untuk Anda yang kali ini sedang bekerja ataupun mungkin juga sedang memilih perguruan tinggi mana yang paling cocok dengan Anda, pemerhati Australia, Anda harus simak talk show kali ini bersama Universitas Terbuka. Dan untuk mengetahui dan memahami tentang apa, kemudian bagaimana, mengapa Universitas Terbuka menjadi relevan sekali untuk bisa mengimplementasikan konsep kampus merdeka, sekarang sudah hadir di studio Profesor Dr. Muhammad Imam Farisi MPD, beliau selaku Direktur Universitas Terbuka Jember. Silvia akan langsung perkenalkan. Halo, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Imam? Alhamdulillah baik-baik Mbak Silvi. Lama tidak bertemu Pak ya? Sekitar 1 tahun yang lalu ya. Di awal gitu, awal tahun kita baik. bertemu. Iya, kesibukan masih sama Pak ya? Alhamdulillah semakin sibuk. Semakin sibuk ya, apalagi sekarang pandemi Pak ya? Sekarang pandemi, maka kegiatannya menjadi lebih sibuk gitu ya. Banyak hal yang harus kita siapkan karena harus bermutasi nih. Harus hijrah gitu ya dari ruang fisikal ke ruang virtual, ke ruang maya begitu. Betul, tapi secara daring pastinya yang sudah diaplikasikan oleh UT sejak lama tidak ada masalah Pak ya? Alhamdulillah kalau UT tidak terkendala, tidak terkontaminasi dengan adanya kehadiran Mbak Corona ini ya, yang kita tidak tahu pasti kapan Mbak akan berakhir. Betul Pak Imam. Ya baik, pemerhati Australia, Silvia panggil Profesor ya? Boleh. Iya, baik Prof, kita akan langsung saja begitu ya, berkaitan tentang kampus merdeka yang sudah disampaikan oleh Mas Nadiem Makarim begitu ya. Menurut Bapak bagaimana ini ya nalar dibalik munculnya gagasan kemudian konsep dari kampus merdeka yang disampaikan oleh Mas Nadiem Makarim beberapa waktu yang lalu? Iya, jadi sebetulnya konsep Merdeka Belajar, kampus merdeka itu bukan sesuatu yang baru gitu ya, tetapi baru dalam pengertian sebagai suatu kebijakan, itu suatu hal yang baru gitu ya. Mungkin ini tepat eranya sekarang, era keterbukaan, makanya semuanya menjadi merdeka gitu. Jadi konsep merdeka belajar atau kampus merdeka itu sebetulnya keinginan dari Mas Nadiem gitu ya, karena beliau tidak mau dipanggil Bapak gitu ya, dipanggil Mas gitu ya, karena masih muda, lebih muda dari saya. Itu bagaimana kampus itu menjadi lebih otonom, lebih leluasa, lebih fleksibel di dalam mengelola kampusnya. Sehingga kampus tidak lagi menjadi sebuah organisasi yang terkungkung oleh berbagai kebijakan yang membuatnya dia tidak bisa bergerak, tidak bisa mengembangkan diri, mengeksplor diri, meningkatkan kualifikasi sehingga mencapai kampus yang baik, yang berkualitas bahkan di tingkat internasional. Itu yang pertama. Jadi dengan konsep Merdeka Belajar, kampus belajar itu, kampus merdeka itu diharapkan kampus lebih bergiat gitu, melakukan inovasi, melakukan kreativitas diri, sehingga dia menjadi kampus yang betul-betul diharapkan oleh mahasiswa, oleh masyarakat menjadi agent of change gitu ya. Agen perubahan ya. Ya, nah, dengan kampus merdeka seperti itu diberikan otonomi, diberikan kewenangan, keleluasaan untuk menata diri, mengelola diri, mencapai prestasi, meningkatkan kualifikasi, mencapai titik-titik puncak, maka dengan sendirinya berkonsekuensi kepada Merdeka Belajar bagi mahasiswa. Jadi kampus Merdeka Belajar itu sebetulnya ada 3 poin, Mbak. Ada 3 poin. 3 diantaranya itu terkait dengan kampus sebagai institusi penyelenggara akreditasi, terus dia harus bekerja sama untuk dengan perguruan tinggi lain, dengan perusahaan-perusahaan dalam rangka meningkatkan muatan gitu ya, kompetensi yang dimiliki oleh mahasiswa. Nah, bagian terakhir ini yang paling banyak ditunggu oleh mahasiswa. Gebrakan apa ada diantaranya. Jadi 4 itu, 1 diantaranya adalah mahasiswa, di mana mahasiswa itu nanti diberi keleluasaan, diberi kewenangan untuk
keluar dari kampus gitu ya. Begitu ya, justru keluar dari kampus tapi tetap dalam bimbingan dalam kampus pengertian apa yang seperti yang sekarang terjadi gitu ya. Mbak Silvi dan teman-teman mungkin tahu. Jadi mahasiswa begitu keluar dari kampus kan lain gitu ya. Sekarang ini enggak. Jadi bagaimana mereka bisa keluar dari kampus tapi dalam rangka untuk memperdalam, memperkokoh, memperkuat, bahkan memperluas bakat minat intelektual yang mereka miliki gitu ya. Baik, selama ini mahasiswa kan kegiatan keluar kampusnya kan hanya dalam 2 kegiatan utama, kegiatan KKN dan kegiatan PPL, itu pun hanya berapa SKS? Sedikit sekali ya. Ya. Kalau di Merdeka Belajar kalau di berapa Merdeka SKS? Belajar sampai 40 SKS. 40 SKS berarti dalam 2 sekitar semester. Dalam 2 semester ya. 2 semester. Itu ada 8 kegiatan yang bisa dipilih oleh mahasiswa. Ini program ini ditentukan oleh kementerian. Ini kegiatan-kegiatan yang boleh dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka out to kampus gitu ya. Jadi keluar dari kampus. Jadi ada beberapa kegiatan, misalnya mengikuti kegiatan pertukaran belajar. Tapi kita hitung pertukaran belajar itu di program berapa SKS. Jadi misalnya itu baru mencapai 10 SKS, berarti kan tinggal 30. Mereka harus mencari kegiatan-kegiatan lain, mungkin magang atau praktek kerja di perusahaan. Silakan. Pertukaran pelajar gitu ya. Asistensi mengajar di satuan pendidikan bagi teman-teman di FKIP gitu ya. Atau mungkin mereka membantu mahasiswa program S2, S3 melakukan riset. Jadi mereka sebagai pengumpul data atau bekerja sama dengan dosen. Sehingga dengan demikian mereka memiliki kompetensi, kemampuan yang mungkin selama ini tidak bisa dicapai hanya dengan menyelesaikan 141 SKS yang diwajibkan bagi mahasiswa program S1. Nah, itu dia pemerhati Salina ya. Jadi untuk Merdeka Belajar ya, Kampus Merdeka ini juga benar-benar menyiapkan beberapa hal bentuk kegiatan belajar dari 4 kebijakan, satu yang menjadi ini khusus untuk mahasiswa. Khusus untuk mahasiswa begitu Prof ya. Jadi seperti memang konsep di mana mahasiswa bisa melakukan beberapa hal begitu ya, seperti magang, asistensi belajar ya, kemudian proyek independen, kegiatan wirausaha hingga pertukaran pelajar juga begitu betul, ya. Dan ini bisa di luar program studi Pak Prof. Iya, memang ini didesain di luar program studi, bukan hanya di luar program studi tapi di luar kampus, di luar fakultas, di luar perguruan tinggi. Oh, di luar perguruan tinggi. Ya, jadi misalnya saya mahasiswa UT gitu ya, maka selama 2 semester 40 KS saya diberi keleluasaan, kewenangan, kebebasan untuk memilih 8 dari program-program kegiatan yang bisa mereka ambil selama 2 semester di luar kampus. Boleh pertukaran belajar, boleh proyek kemanusiaan gitu ya, kegiatan wirausaha, studi atau proyek independen, atau menggunakan kegiatan di desa kan. Sekarang ada apa itu kegiatan di desa itu, membangun desa. Betul. Silakan mereka. Tetapi 40 SKS dan ini harus terpenuhi bagi mereka yang mau mengambil proyek itu. Tapi bagi mahasiswa yang tidak mengambil proyek itu tidak apa-apa. Jadi ada mahasiswa yang mengambil 40 SKS di luar kampus, ada mahasiswa yang mungkin ya sudahlah saya cukup di kampus saja, ngambil 40 SKS. Tetapi tentu saja ini pekerjaan besar bagi perguruan tinggi, bagi fakultas, bagi program studi untuk melakukan revitalisasi, rekonstruksi terhadap struktur kurikulum. Nah, jadi jangan betul tantangan. baik. Jadi jangan sampai Mbak Silvi antara mahasiswa yang ikut program di luar kampus 40 SKS dengan mahasiswa yang 40 SKS di kampus di dalam program studi nanti memiliki perbedaan di dalam capaian pembelajarannya. Jangan sampai terjadi seperti itu. Ya, ini pekerjaan besar bagi kampus. Jadi kampus harus melakukan penataan ulang terhadap kurikulum. Apakah kurikulum itu yang diberikan kepada mahasiswa yang mau di kampus saja 40 SKS atau dengan keluar, mereka yang 40 SKS berada di luar kampus. Ini harus harus apple to apple. Jadi jangan sampai mereka yang keluar berat kampus sebelah, ya? Menjadi lebih terampil, lebih kompeten dari mereka yang tidak keluar kampus. Jangan sampai terjadi. Oke, Prof. Nah, sejauh ini Prof, yang sudah disiapkan oleh UT seperti apa untuk konsep kampus Merdeka begitu? Karena ini program ini baru dimunculkan, beberapa konsep kan juga belum ada. Seperti misalnya, jadi mahasiswa ketika mereka melakukan keluar kampus dalam rangka untuk memenuhi 40 SKS program di luar itu kan harus ada
dosen-dosen pembimbing. Ini belum disiapkan. Nah, ini sekarang masih dalam proses penyiapan yang dikenal dengan dosen penggerak MBKM. Ini baru akan ada pelatihan bulan November begitu, ini. Pak, ya? Jadi belum. Jadi ini masih berjalan terus, bergulir terus programnya ini sampai pada hari paling tidak ya mudah-mudahan tahun depan sudah mulai dikembangkan struktur kurikulum yang seperti apa, program yang disiapkan oleh mahasiswa yang mau keluar kampus seperti apa, yang mau di dalam kampus seperti apa. Ini semua perguruan tinggi termasuk UT lagi melakukan orientasi, evaluasi terhadap kurikulum yang ada. Dan apa yang bisa kita susun untuk mengakomodasi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini. Jadi yang pasti untuk konsep Merdeka ini jadi sebuah tantangan. Atau justru ini merupakan memperkuat legitimasi UT sebagai kampus yang emang pendidikannya jarak jauh begitu, Prof? Kalau bagi UT justru itu memperkokoh gitu ya, menambah brand dari begitu, UT. Ya? Karena UT itu sejatinya adalah kampus jarak jauh, terbuka, merdeka. Selama ini mahasiswa udah merdeka loh, diberi kemerdekaan. Ketika mereka memilih layanan non sistem paket atau non SIPAS, mereka diberi kewenangan secara personal. Silakan mau milih berapa SKS dalam satu semester, tapi maksimal 24. Silakan boleh memilih program mata kuliah apa saja di dalam kurikulum yang ada. Yang penting maksimal 24. Dan harus mau terpenuhi, mengambil 5 SKS silakan. Tetapi pada akhirnya ketika mereka harus menyelesaikan studi ya 141 SKS harus terpenuhi. Ini pun juga begitu. Jadi 40 SKS di luar kampus ataupun di dalam kampus harus terpenuhi. Sebab kalau tidak, maka SKS akhir 141 yang harus dicapai oleh setiap lulusan jenjang S1 itu tidak akan tercapai. Jadi wajib ini 40 itu SKS, silakan kegiatannya apa saja. Silakan mahasiswa bisa yang dipilih. Bisa Baik Prof ya. Nah, itu dia pemerhati perasaan bahwa ternyata konsep kampus Merdeka ini semakin memperkuat legitimasi UT betul. Sebagai kampus dengan pendidikan jarak jauhnya terbuka begitu ya. Pemerhati perasaan. Jadi untuk pemerhati yang ingin bertanya dengan Profesor Dr. Muhammad Imam Farisi MPD, silahkan terkait universitas terbuka. Anda bisa bergabung lewat semua jalur yang ada. Dan kita simak dulu yang satu ini. Tetap bersama kami. Lagi ngapain sih, Dek? Lagi cari info temanku, si Nisa mau kuliah, Kak. Tapi dia pengennya bisa fleksibel dengan kerjaannya. Ngapain bingung? Makanya jangan update status alay aja. Update pendidikan juga dong. Kuliah sekarang bisa online loh. Zaman sekarang kan sudah serba digital. UT Jember, solusi terbaik untuk yang ingin kuliah tapi juga bisa sambil kerja. Memungkinkan buat kamu-kamu kuliah di mana aja dan kapan aja. UT sudah hadir di 36 negara. Kuliah zaman now ya di UT Jember, perguruan tinggi negeri ke-45 di Indonesia. Buruan daftar di UT Jember, Jalan Kaliurang nomor 2A Sumbersari. Telepon 0331 326 444, WhatsApp 0811 319 7676. Pendaftaran dibuka sepanjang tahun. Untuk registrasi 2021 mulai 10 Agustus 2020 hingga 13 Januari 2021. Universitas Terbuka, Cyber University of Indonesia, pelopor pembelajaran online di Indonesia. 101.3 FM Perawasalina Jember dan 92.3 FM Perawasalina Bondowoso. Nah, itu dia pemerhati Perawasalina seperti yang tadi kita sudah dengar dari Profesor Dr. Muhammad Imam Farisi MPD, bahwa memang universitas terbuka mendapatkan amanah langsung, tugas langsung dari Kemendikbud untuk implementasikan konsep kampus merdeka. Di mana memang konsep kampus merdeka ini ada 4 kebijakan ya. 3 kebijakan seperti yang tadi disampaikan oleh Profesor bahwa ini berkaitan tentang kampus, dan 1 kebijakan lagi menjadi wewenang dari mahasiswa itu sendiri begitu ya. Jadi memang sangat mempersiapkan dan juga menguatkan bahwa nantinya selepas dari kuliah di universitas terbuka, harapannya memang mahasiswa ini benar-benar sudah siap untuk bekerja begitu ya. Profesor, baik, kita lanjutkan kembali ya. Silakan pemerhati Perawasalina, Anda bisa bergabung lewat semua jalur, tanyakan tentang universitas terbuka, dan kita akan berlanjut lagi soal turunan dari konsep kampus merdeka. Misalnya seperti pengalaman, ada soft skill, ada hard skill begitu ya, Prof. Dan memang ada magang seperti yang tadi Profesor sampaikan, ada membangun desa begitu. Jadi yang pasti ini akan nantinya ikhtiarkan ya. Jadi akan diusahakan oleh UT baik untuk mahasiswa UT sendiri ataupun mahasiswa dari perguruan tinggi lain yang nanti akan mengambil SKS di UT, seperti itu. Iya. Ya, jadi memang ini keunikan dari UT karena memang dilihat dari struktur demografi mahasiswa kita kan tidak seperti perguruan tinggi regional reguler seperti misalnya
UNED atau Politeknik, mahasiswanya kan berkumpul dalam satu kampus. Semua kelas-kelas pembelajarannya ada di kampus. Kalau di UT kan ada di 34 provinsi. Yang terpecah di 39 UT regional dan satu yang tersebar di 39 negara. Ini menjadi tantangan sendiri. Makanya di UT itu sampai saat ini belum ada yang namanya program KKN. Tetapi dengan adanya konsep belajar seperti ini wajib bagi UT. Tetapi bukan berarti UT tidak memiliki tidak memiliki kurikulum yang memberikan peluang kepada mahasiswa untuk melakukan praktik magang seperti itu. Ada beberapa, misalnya di dalam Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, misalnya program S1 Ilmu Hukum, mahasiswa wajib melakukan praktik pengalaman beracara. Mereka wajib melakukan praktik di pengadilan. Silakan pengadilan, mau pengadilan pidana, mau pengadilan tata usaha, tapi yang penting mereka harus melaksanakan praktik di dua ini, pidana dan perdata. Dan untuk fakultas hukum untuk fakultas hukum mereka dibimbing oleh dosen dari perguruan tinggi satu dan profesional yang berada di, katakanlah kalau praktiknya di pengadilan negeri, ya salah satu staf di pengadilan negeri itu yang menjadi pembimbing. Ada kegiatan-kegiatan praktik magang seperti itu. Terus misalnya juga untuk teman-teman para mahasiswa dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, di situ ada yang namanya program praktik pengalaman kemampuan mengajar, PKM gitu ya. Ada juga PKP untuk pengembangan profesionalisme guru sebagai tenaga pendidik. Mereka tidak magang karena mereka kan kalau di FKIP kita itu kan bukan mahasiswa yang murni lulusan SLTA, tetapi mereka harus guru. Tetapi bagaimanapun dengan adanya program yang kita kembangkan melalui mata kuliah PKM dan PKP, dia akan mendapatkan pengalaman yang lebih seperti yang dituntut oleh kurikulum, karena mereka harus memenuhi kompetensi minimal yang harus dikuasai ketika mereka mengambil mata kuliah itu. Jadi ada beberapa program. Nah, dengan adanya kampus Merdeka Belajar ini, mau tidak mau kita harus mendesain. Nah, sekarang ini kami dikoordinasikan oleh kantor Warek 1, fakultas dan program studi lagi memetakan ini kebutuhan apa yang bisa kita kembangkan untuk keperluan mahasiswa dalam rangka memberikan peluang kepada mahasiswa menunaikan apa yang menjadi haknya, yaitu hak mahasiswa untuk mendapatkan keterampilan, kompetensi, kapasitas yang lebih di luar apa yang ada di dalam kurikulum program studi. Nah, itu dia ya, pemerhati Praustalina. Sudah disampaikan bahwa ternyata konsep seperti yang tadi sudah disampaikan, baik soft skill dan hard skill memang jadi ikhtiar yang memang akan diupayakan oleh UT karena berbeda dengan perguruan tinggi lain begitu ya. Karakteristik mahasiswanya yang berbeda. Ya, karena memang ini tempatnya pun juga jarak jauh dan terbuka. Ini menjadi tantangan betul ya dari universitas. Tetapi kalau di Universitas Terbuka Jember, Mbak Evi, kita sudah memberikan peluang kepada mahasiswa kalau mau magang silakan. Jadi banyak teman-teman dari S1 manajemen, dari S1 ilmu akuntansi, bahkan dari S1 ilmu ekonomi pembangunan. Prof, saya mau magang di perusahaan ini. Boleh nggak? Silakan. Di UT Jember saya berikan begitu. Jadi sudah banyak mahasiswa kami yang melakukan praktek magang di perusahaan, di lembaga, apakah di perkantoran, di perbankan, di perusahaan-perusahaan yang ini tidak ada di dalam kurikulum dan bukan menjadi bagian dari kurikulum. Tapi masuk SKS tidak, Prof? Tidak masuk SKS. Tapi kalau yang program Merdeka Belajar itu harus 40 SKS. Ini tidak. Karena saya pertimbangannya begini. Misalnya mahasiswa yang akuntansi, kalau hanya mendapatkan teori saja tanpa dia mempraktekkan apa yang sudah dia kuasai secara teoritik, ya mungkin mereka ketika harus turun menjadi seorang akuntan misalnya di sebuah perusahaan, mungkin mereka agak sedikit kelabakan karena tidak tahu seperti apa sih situasi di lapangan. Makanya saya di luar kegiatan kurikuler, saya berikan peluang undang mereka. Silakan, yang penting tidak mengganggu proses pembelajaran. Yang utama gitu. Baik, Prof. Karena belum ada di dalam kurikulum. Itu nanti dia. kalau sudah terakomodasi di dalam kurikulum Kampus Merdeka Belajar, itu akan menjadi lebih terorganisasi dengan Kapan kira-kira kurikulum ini selesai begitu, Prof? Mudah-mudahan paling tidak misalnya itu karena pengembangan kurikulum kan tidak
semudah yang kita kira ya. Membalikkan Telapak tangan ya. Paling tidak 1 tahun, paling mudah-mudahan gitu ya. Tahun depan 2021 kita sudah menyiapkan, mudah-mudahan implementasinya ya mudah-mudahan paling 2022. Mudah-mudahan syukur Semoga lebih saja. cepat dari itu. Baik, Gitu. baik Prof ya. Ya walaupun mungkin tidak semua program dari 4 itu mungkin yang diambil hanya program yang pertama atau program kedua gitu. Tapi kalau yang program yang keempat khusus mahasiswa itu memang harus redesign kurikulum yang sudah ada gitu. Oke, baik. Baik, pemerhati Pro Salina, sekali lagi kami memberikan kesempatan kepada Anda untuk bisa bergabung bersama kami di talk show bersama Universitas Terbuka yang kali ini sudah akan siap mengimplementasikan konsep Kampus Merdeka. Silakan 330-500 dan 336-600, terutama untuk Anda mungkin orang tua yang bingung nih putra-putrinya mau dimasukkan kemana begitu kan ya. Jadi yang pasti pemerhati Pro Salina, Anda jangan salah pilih. Universitas Terbuka menjadi universitas yang patut Anda perhitungkan. Tapi seperti apa nanti untuk fakultasnya begitu ya, kabarnya ada yang baru juga ya Pak, program studinya mungkin nanti bisa disampaikan juga. Dan terus bersama kami kita akan kembali hadir untuk menemani Anda ya pemerhati Pro Salina setelah beberapa informasi dalam lintasan Jember hari ini. Pastikan terus bersama. Lagi ngapain sih, Dek? Lagi cari info temanku, si Nisa mau kuliah Kak. Tapi dia pengennya bisa fleksibel dengan kerjaannya. Ngapain bingung? Makanya jangan update status alay aja, update pendidikan juga dong. Kuliah sekarang bisa online loh. Zaman sekarang kan sudah serba digital. UT Jember, solusi terbaik untuk yang ingin kuliah tapi juga bisa sambil kerja. Memungkinkan buat kamu-kamu kuliah di mana aja dan kapan aja. UT sudah hadir di 36 negara. Kuliah zaman now ya di UT Jember, perguruan tinggi negeri ke-45 di Indonesia. Buruan daftar di UT Jember, Jalan Kaliurang nomor 2A Sumbersari. Telepon 0331 326 444, WhatsApp 0811 319 7676. Pendaftaran dibuka sepanjang tahun. Untuk registrasi 2021 mulai 10 Agustus 2020 hingga 13 Januari 2021. Universitas Terbuka, Cyber University of Indonesia, pelopor pembelajaran online di Indonesia. Dan masih bersama Profesor Dr. Muhammad Imam Farisi, Direktur Universitas Terbuka di studio. Baik, Prof, kita akan lanjut lagi ya. Tadi kita sempat ngobrol bahwa ternyata untuk beberapa turunan dari konsep Kampus Merdeka, baik penerapan soft skill hingga hard skill memang sudah diikhtiarkan oleh Universitas Terbuka. Bahkan tadi Prof menyampaikan bahwa mahasiswa ini diberikan kesempatan begitu untuk bisa mengembangkan kemampuannya, mau misalnya datang ke lembaga atau mungkin perusahaan supaya mereka bisa punya pengalaman praktek juga. Ini sudah diterapkan sebenarnya oleh Universitas sudah diterapkan Terbuka, di Universitas Terbuka Jember khususnya. Tetapi sekali lagi Mbak, ini bukan kebijakan dari institusi. Artinya belum ada kebijakan magang itu. Kami ini melakukan inisiatif dalam rangka untuk inisiatif sendiri agar mahasiswa, karena banyak sekali permintaan, Pak, bolehkah saya magang? Bolehkah saya magang? Tujuannya apa? Saya ingin meningkatkan apa yang saya peroleh di kampus ini biar bisa saya implementasikan di lapangan sehingga ketika saya masuk ke dunia kerja, saya tidak lagi toleh kiri kanan, meraba-raba. Kami sudah lebih siap. Oke, kalau begitu. Sudah punya keterampilan begitu, saya Prof, sudah ya? sampaikan ke Warek 3, Pak mohon izin kami mau berikan kepada mahasiswa kesempatan untuk magang. Silakan, Pak Imam, yang penting tidak mengganggu kegiatan utama sebagai mahasiswa. Di kita itu kegiatan mahasiswa itu kan lebih banyak ke kegiatan belajar mandiri. Sehingga peluang mahasiswa untuk bisa melakukan eksplorasi diri dengan kegiatan praktek, magang dan segala macamnya itu menjadi lebih terbuka daripada mahasiswa-mahasiswa lain di perguruan tinggi yang sangat ketat di dalam proses pembelajarannya. Betul sekali. Kalau di kami kan tidak ada, Pak. Tidak ikut tutorial selama satu semester, tidak ada masalah. Kalau di perguruan tinggi lain 80% mereka harus hadir. Kalau tidak hadir mereka tidak boleh ikut ujian. Di kami tidak ada. Jadi ada kelonggaran begitu ya? Ada kelonggaran, ada keleluasaan bagi mahasiswa, sehingga waktu yang cukup banyak ini selain mereka bisa melakukan proses kegiatan belajar mandiri, mereka juga bisa mengeksplorasi diri dengan
magang di beberapa perusahaan, lembaga sesuai dengan kemauan mereka. Silakan. Silakan. Yang Jadi penting ini itu. jawaban ya Prof ya, bahwa Iya. ternyata UT ini juga sudah menyediakan Sudah peluang menyediakan untuk peluang siapa untuk aja yang itu, ingin iya. memperkaya pengalaman soft skill dan hard skill. Karena memang tujuan dari universitas terbuka selain juga pembelajaran yang terbuka, khususnya bagi yang sudah bekerja gitu kan Iya, ya Prof iya, ya. iya. Jadi ini jawaban juga. Oke Prof, sekarang kita lanjut lagi soal program studi Prof. Mungkin bisa disampaikan kembali berkaitan program studi Ya, apa saja saya yang sudah sebelum disiapkan? sampai situ ini karena ada kaitannya. Jadi di dalam kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu kan ada 4 kata saya. Betul. 3 kebijakan terkait ya. dengan kampus, 1 terkait dengan mahasiswa. Dan alhamdulillah UT sudah mulai melaksanakan seperti misalnya kebijakan pertama terkait dengan pemberian otonomi yang luas bagi perguruan tinggi untuk membuka program studi baru. Apabila ini ada catatannya, apabila perguruan tinggi tersebut sudah terakreditasi A atau B. Nah, atau, soal akreditasi nih Prof ya. ini penting kan? Betul. Alhamdulillah. Dan ini jaminan ini, jadi jangan sampai teman-teman mahasiswa yang sekarang masih mencari-cari perguruan tinggi jangan terjebak dengan promo-promo yang malah ketika kemudian sudah masuk di perguruan tinggi itu kecewa. Ya. Hal yang pertama yang harus diperhatikan oleh mahasiswa terkait dengan calon-calon mahasiswa ya, para siswa sekarang yang sudah kelas 3 yang sebentar lagi mau melanjutkan ke perguruan tinggi, jangan lupa pertama yang harus dilihat itu adalah status akreditasi dari perguruan tinggi itu dan status akreditasi dari program studi yang mau dimasuki. Betul itu Prof ya. Seringkali mahasiswa jadi tidak tahu terpengaruh karena bayarannya murah misalnya ya, ada diskon, ada kuliah diskon gitu ya. Jadi jangan terpengaruh. Cari dulu akreditasinya apa perguruan tinggi. Kalau UT sendiri, Prof? Akreditasinya B. Akreditasi Tapi kami B, ya? mengajukan reakreditasi untuk mendapatkan akreditasi A. Tapi dalam rangka untuk kebijakan Kampus Merdeka ini kita diberikan otonom apabila kita memiliki akreditasi A atau B, atau memiliki kerjasama dengan perguruan tinggi lain yang di sini masuk di kategori QS Top 100 World University. Oke. Di Indonesia belum ada. Belum ada yang masuk di dalam QS kalau Top 100 gitu ya. 100 Di kita itu yang ada itu 200 sekian gitu. Yang paling yang masuk World Top University itu UGM, UNER, ITS gitu ya. Itu masuk ITB, itu masuk ya. Itu masuk ke kelas itu. Tapi 200 ya. 200 ya, oke. tidak 100. Mudah-mudahan lah. Karena UT itu kan beda. Karena mereka itu perguruan tinggi reguler, sementara kita itu perguruan tinggi jarak jauh. Gitu. Jadi mungkin di dalam perhitungannya tidak dimasukkan karena kelompoknya bukan kelompok perguruan tinggi yang reguler gitu. Tapi program tinggi tetap muka. Yang kedua, bagi perguruan tinggi yang sudah terakreditasi A dan B, reakreditasinya otomatis. Jadi nanti kalau selama ini kan akreditasi itu berlaku 5 tahun. Setelah 5 tahun harus mengajukan reakreditasi lagi untuk mendapatkan akreditasi baru. Kalau lebih tidak, tinggi. maka mereka akan tidak terakreditasi. Oh begitu, ya. Prof ya. Kemudian sekarang dengan adanya kebijakan Kampus Merdeka ini, yang sudah terakreditasi A dan B silakan saja, tidak usah mengajukan. Tetapi nanti ini akan dinilai oleh ada tim evaluasi dari kementerian. Kalau misalnya ternyata performa dari perguruan tinggi program studi yang sudah terakreditasi A dan B turun, jumlah mahasiswanya misalnya banyak ternyata mundur gitu ya, berkurang banyak, prestasinya juga mengalami kemunduran, maka akan evaluasi. Ini jaga-jaga juga, jadi tidak berarti dengan adanya reakreditasi yang bersifat otomatis berarti kita akan nyaman selamanya, enggak. Kementerian akan melakukan proses evaluasi. Kalau ternyata ya performanya menurun, nah pasti akan dilakukan akreditasi. Jadi tidak berarti tidak serta-merta terus dengan akreditasi mudah A dengan mudah ya? begitu enggak. Jadi tetapi dengan begini kan perguruan tinggi menjadi lebih leluasa, tidak mikirin karena kan 5 tahun sekali melakukan akreditasi ulang kan persiapannya kan tidak cukup 1 bulan 2 bulan, Mbak. Betul. Seperti kami misalnya mau melakukan akreditasi program studi itu persiapannya bisa sampai 1 semester, melibatkan alumni dan segala macam kan, mitra Iya. sebagai pengguna alumni itu harus kita, itu kan lama. Betul. Tapi dengan adanya begini kan perguruan tinggi menjadi lebih punya banyak waktu untuk melakukan upgrading Prodi diri ya. sendiri ya. Yang ketiga, nah ini yang paling penting, yang ketiga itu perguruan tinggi diberi peluang oleh kementerian untuk pindah
status dari Satker menjadi BLU, BLU menjadi PTNBH. UT sekarang itu posisinya di BLU, Mbak. Badan Layanan Umum. Badan Layanan Umum. Nah, ini sekarang kami sudah akan mengajukan. Sekarang lagi proses finalisasi. BLU ya. Bukan BLU, ke PTNBH. Ke PTNBH. Jadi ke Badan Hukum ya. Ke Badan Hukum. Kita dorong semua. Jadi kementerian itu berharap perguruan tinggi Indonesia itu bergerak maju menjadi PTNBH. Karena dengan PTNBH otonomi yang dimiliki oleh sebuah perguruan tinggi itu menjadi lebih besar daripada Satker. Oke, baik ya. Gitu. Jadi ini persyaratannya juga dipermudah oleh Kementerian Pendidikan ya? dipermudah. Tapi tentu perguruan tinggi harus berhitung juga. Sebab PTNBH itu maka semua pembiayaan yang dikeluarkan untuk kepentingan perguruan tinggi itu berasal dari perguruan tinggi itu. Dari pemerintah sedikit. Bahkan di stop. Makanya perguruan tinggi PTNBH harus memiliki unit-unit operasional yang bisa menghasilkan income gitu. Seperti misalnya mungkin dia harus mendirikan rumah sakit gitu. Kalau fakultas kedokteran bisa mendirikan rumah sakit, menghasilkan income. Mungkin untuk perguruan tinggi teknik bisa mendirikan bekerja sama dengan perusahaan sehingga dia menghasilkan income. Karena subsidi dari pemerintah itu nanti akan dikurangi sampai pada titik yang mungkin nol gitu ya. Nah, UT sebagai perguruan tinggi BLU sudah mulai, Mbak. Sudah artinya secara pendapatan gitu ya untuk biaya operasional perguruan tinggi itu sudah bagus. Makanya oleh kementerian didorong untuk menjadi PTNBH ya. Sekarang sudah menyiapkan dokumennya. Insya Allah mudah-mudahan tidak terlalu lama kita akan menjadi perguruan tinggi PTNBH. Sekarang sudah ada kalau nggak salah ada 9. Termasuk UNER, ITB, UI, UGM itu sudah menjadi PTNBH ya? Gitu ya. Oke, baik. Dan universitas terbuka masih proses Insya Allah, begitu, Pak ya. Mudah-mudahan doanya ya bisa PTNBH. Baik, setelah menjadi PTNBH nantinya menjadi keistimewaan universitas terbuka mungkin bisa disampaikan apa saja begitu, Pak? Iya, jadi dengan PTNBH itu kita bisa mengelola sendiri. Jadi pegawai itu tidak lagi menjadi pegawai pemerintah, tetapi pegawai UT yang digaji penuh oleh UT. Kita juga bisa mengangkat pegawai, apakah itu dosen, apakah tenaga pendidikan. Kita juga bisa mengembangkan diri, bisa mungkin membangun unit-unit operasional yang bisa memberikan income tambahan kepada lembaga dalam rangka untuk meningkatkan kinerja perguruan tinggi. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan oleh PTNBH. Kita bisa kerjasama dengan perguruan tinggi lain, bahkan dengan perusahaan-perusahaan tidak hanya di dalam negeri tapi juga bisa di luar negeri. Baik. Karena sudah badan hukum, jadi otonomi penuh dimiliki oleh perguruan tinggi itu. Iya, baik ya. Baik, itu dia pemerhati Prausalina Profesor Dr. Muhammad Imam Farisi sudah menjelaskan banyak hal ya terkait 3 kebijakan tadi ya yang berkaitan tentang kampus dari konsep kampus Merdeka. Dari yang pertama sistem akreditasi perguruan tinggi ya. Kemudian yang kedua adalah ini ya pemerhati Prausalina pembukaan prodi baru. Nah, ini untuk perguruan tinggi yang juga memiliki akreditasi A dan B ya nantinya juga dipersilahkan untuk membuka prodi baru dan secara otomatis prodi ini langsung akreditasinya C. Betul ya, Pak ya? Setiap program studi yang baru didirikan di perguruan tinggi manapun itu otomatis C. Maksimal 2 tahun setelah program itu didirikan, maka dia wajib mengajukan akreditasi yang sesungguhnya. Ya, hasilnya itulah nanti. Sebab kalau tidak, Mbak, kalau dia tetap berada pada posisi akreditasi C, maka program studi itu tidak berwenang untuk meluluskan mahasiswa. Baik, Prof. Jadi jangan sampai, jadi hati-hati. Makanya saya menghimbau kepada publik, kepada masyarakat dimanapun, terutama sahabat Prausalina, di dalam memilih perguruan tinggi, program studi, cek dulu. Dan sekarang zaman internet, apa yang tidak bisa kita dapat? Betul. Tinggal kita mau atau enggak ya, Prof ya. Masuk aja, ketik aja ban PT gitu ya, ban PT mau cek aja akreditasi program studi misalnya. Ketik aja udah muncul nanti ban PT, dicek perguruan tingginya apa, si A. Program studinya apa? Oh, akreditasinya C. Jangan masuk. Tapi kalau akreditasi A dan B, oke,
tapi dilihat kadaluarsanya kapan. Nah, ada kadaluarsa juga ya Prof ya. Baik. Ada kadaluarsanya 5 tahun. Baik. Nah itu dia ya pemerhati perasaan dan kemudian menjadi PTNBH ya, yang tadinya Universitas Terbuka Badan Layanan Umum sekarang juga sedang proses menjadi PTN Badan Hukum ya pemerhati perasaan, yang pasti akan memiliki keistimewaan banyak sekali begitu. Baik, kita lanjutkan lagi ya Prof ya, berkaitan tentang konsep kampus merdeka tadi sudah disampaikan begitu, dan kalau kita tidak keliru begitu, Mas Nadiem Makarim ini kan memberikan pesan ya pas sambutannya begitu ya beberapa waktu yang lalu di Disnatalis Universitas Terbuka. Dan beliau menyampaikan bahwa tantangannya ini bagaimana sih pendidikan jarak jauh itu tetap punya kualitas begitu kan, seperti juga saat bertemu begitu kan, berkualitas kayak makna, kemudian memberikan bekal yang memang solid untuk mahasiswa itu sendiri. Dan sekali lagi ini kan diperlukan sinergi ya Prof ya. Jadi sebenarnya sinergi yang kuat ini seperti apa bentuknya begitu? Oke, ya. Ini sebagai bagian dari, sebetulnya juga bagian dari Kampus Merdeka, yaitu program. Jadi selain perguruan tinggi itu boleh membuka program studi baru apabila sudah terakreditasi atau B, juga memiliki program kerjasama. Nah, ini yang sudah kita siapkan sejak 1 tahun untuk belakangan ini, untuk memberikan peluang kepada siapapun, termasuk mahasiswa dari perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi swasta, ataupun masyarakat umum, untuk mengambil mata kuliah tidak berdasarkan pada program studi. Jadi misalnya ya Mbak Silvi gitu ya, Mbak Silvi berkecimpung profesinya di bidang broadcast gitu ya. Kami memiliki beberapa mata kuliah yang Mbak Silvi ambil tanpa harus Mbak Silvi masuk ke program studi sistem informasi misalnya, atau ke ilmu komunikasi. Jadi begitu ya Prof ya? Jadi Mbak Silvi tinggal mengambil mata kuliah, saya mau mengambil mata kuliah broadcast, mau mengambil mata kuliah advertising misalnya, saya mau mengambil mata kuliah desain komunikasi, atau tinggal mengambil mata kuliah yang dibutuhkan untuk mendukung kebutuhan Mbak Silvi atau siapapun sesuai dengan profesi masing-masing, tanpa harus menyelesaikan paket mata kuliah dalam satu program studi, enggak. Jadi ini per SKS atau gimana itu? Per SKS. Ngambil per SKS. Silakan, jadi ngambil advertising, saya mau ngambil mata kuliah 1, 2, 3. Ya sudah, nanti ketika Mbak Silvi menyelesaikan program studi itu, maka Mbak Silvi akan mendapatkan sertifikat keahlian yang itu bisa digunakan untuk mendukung program profesi yang dibutuhkan gitu. Oke, untuk mendapatkan sertifikat keahlian ini harus berapa lama Prof? Berapa SKS? Tidak ada batasan. Tidak ada batasan. Makanya jadi ini bebas. Jadi sebetulnya ini salah satu program Merdeka Belajar juga sih sebetulnya. Cuma tidak di dalam program Merdeka Belajarnya Mas Nadiem itu tidak ada program ini. Jadi mahasiswa itu, kalau mahasiswa itu masuk dalam program Merdeka Belajar. Kalau mahasiswa, karena mahasiswa itu diberi peluang untuk mengambil mata kuliah di luar program studi, bahkan di luar kampus. Jadi boleh saja satu semester berapa SKS, satu semester maksimal 24. Tapi silakan kampus itu menetapkan berapa SKS satu semester. Ini kita sebut ini sebagai program mata kuliah mandiri, PMKM. Jadi program mahasiswa program ya? mata kuliah mandiri. Yang mana ini sudah ada di sudah kita siapkan. Kita sudah memiliki ya, ini informasi bagi teman-teman ya, bagi sahabat Prosalina. Kita sudah bekerja sama dengan 10 perguruan tinggi di dalam rangka untuk pengambilan mata kuliah mandiri secara online. Ini semua mata kuliah MKU, mata kuliah umum seperti kewirausahaan, terus pendidikan Pancasila gitu Mbak ya. Misalnya ini saya sebutkan saja, nggak apa-apa ini. Ada Universitas Indonesia, ada Institut Pertanian Bogor, ini keren-keren nih. Ya, ada Institut Teknologi Sumatera (ITERA), ada Universitas Negeri Yogyakarta, ada Universitas Negeri Semarang, ada Universitas Negeri Makassar, ada Universitas Negeri Malang, ada Universitas Pendidikan Ganesha di Bali, di Denpasar, ada Poltek Madiun, dan ada Poltek Negeri Bandung. 10 perguruan tinggi negeri swasta ini sudah bekerja sama dengan Universitas Terbuka untuk beberapa mata kuliah MKU yang diambil oleh para mahasiswanya. Jadi sudah mulai ini kerjasama ini. Jadi silakan kepada perguruan tinggi lain yang ingin bekerjasama dengan kami menyiapkan mata kuliah yang dibutuhkan oleh perguruan tinggi tersebut gitu, untuk para mahasiswanya. Dan ini dilakukan secara online. Tutornya nanti kita rekrut dari perguruan tinggi
yang bersangkutan. Jadi perguruan tinggi tidak kehilangan gitu, tidak kehilangan waktu, tidak kehilangan mahasiswa. Jadi nanti kita latih para dosen menjadi tutor untuk mengampu mata kuliah yang Secara dilakukan secara online, online gitu. Oke, Ini sudah ada baik. 10 perguruan tinggi, ITB loh ya. Udah masuk ITB. Nah, Universitas Indonesia, ada Universitas Bogor, itu Universitas Pertanian, IPB sudah mengambil. Universitas Negeri Malang ini perguruan negeri yang keren ini. Baik, Nah, dan ini ini kami sudah mencoba, sudah kerjasama. sudah ya, kerjasama. Kami masih mencoba dengan Universitas Negeri Universitas Jember, dengan Politeknik. Kira-kira apa yang bisa kita berikan untuk kerjasama dalam rangka untuk program Merdeka Belajar ini. Nah, itu dia ya pemerhati peraustralian. Sudah disampaikan oleh Profesor Dr. Muhammad Imam Farisi, Direktur Universitas Terbuka, bahwa ternyata Universitas Terbuka sudah bekerja sama dengan 10 perguruan tinggi untuk pengambilan mata kuliah umum ya. Dari Universitas Indonesia, IPB, kemudian hingga Universitas di Makassar, Malang ya. Dan beberapa poltek yang memang sudah bekerja sama dengan Universitas Terbuka. Baik, Prof ya, kita lanjutkan kembali Prof. Kalau tadi kita sudah tahu bahwa ternyata memang banyak sekali informasi, kemudian sebenarnya konsep kampus merdeka ini sudah dilakukan begitu ya. Hanya ada perubahan sedikit lah soal kurikulum begitu ya Prof ya. Dan kali ini soal pendaftaran Prof. Jadi mungkin masyarakat atau pemerhati peraustralian bertanya-tanya, pendaftarannya gimana? Siapa aja yang bisa masuk? Apakah nanti saya kalau masuk ke Universitas Terbuka ada tesnya dulu begitu ya? Silakan Prof. Ya ini salah satu kelebihan juga Universitas Terbuka gitu ya. Namanya saja kan Universitas Terbuka. Jadi walaupun di masyarakat itu sering kali muncul plesetan gitu ya. Universitas Terbuka ini universitas perguruan tinggi yang tanpa atap gitu. Namanya terbuka, jadi terbuka. Tapi saya tidak menyalahkan. Ya, mereka bisa belajar dimanapun. Mau di pinggir taman gitu, di kolam renang silakan saja. Mau di kafe silakan saja, terbuka. Gitu. Pendaftaran pun juga begitu. Bahkan sekarang kita sudah 2 tahun belakang ini sudah menerapkan apa yang dikenal dengan pendaftaran sepanjang tahun. Pendaftaran sepanjang tahun. Jadi silakan. Jadi sekarang tidak ada batasan tidak ya, ada batasan. Prof, ya? Kapan, mau sekarang, mau besok, mau lusa, mau pagi, mau siang, mau malam silakan. Nah, cuma nanti kita batasi untuk semester ini gitu ya. Jadi yang mereka mendaftar sampai tanggal 13 Januari 2021 masuk semester 2021.1 gitu. Jadi pembatasannya hanya di situ. Kodenya. Ya, kodenya. Tapi bagi mereka yang lewat dari tanggal 13 Januari misalnya, enggak masalah. Nanti kita masukkan ke periode semester berikutnya. Tetapi prinsipnya kita terbuka sepanjang tahun. Kapanpun silakan, dari manapun, tak perlu harus datang ke sini. Persyaratannya juga mudah. Persyaratannya perguruan tinggi lain 2 tahun dibatasi. Lewat dari 2 tahun mereka tidak bisa masuk. Di kita silakan saja, lulusan tahun 1980 misalnya tetap bisa masuk ya Prof, asal lulusan tahun bisa 90 mengikuti dengan baik ya. Yang penting kata kuncinya yang bersangkutan sudah lulus minimal SLTA atau sederajat. Paket C boleh. Tahun berapapun ijazahnya, lulusnya boleh. Usianya silakan berapapun. Usia 50 kayak 40 60. Ya, kalau di perguruan tinggi lain ya seperti saya misalnya udah 50 lebih masuk kampus, mau apa Pak? Mau daftar S1 Pak. Loh, mohon maaf Bapak, di sini tidak menerima mahasiswa seperti Pak. Kalau di welcome. Ini keterbukaan ya. Jadi dengan demikian maka tidak ada alasan lain, tidak ada lagi ada komplain publik, masyarakat komplain di mana negara hadir ketika kami membutuhkan pendidikan tinggi. UT sudah siap hadir mewakili negara untuk memberikan ruang bagi siapapun masyarakat di Indonesia yang penting sudah lulus SLTA untuk bisa melanjutkan studi ke pendidikan tinggi. Ada maksimal usia begitu? Enggak ada maksimal. Tidak ada, yang Prof, penting dia punya keinginan, niatan untuk kuliah silakan. Dan ini sebetulnya memang kebutuhan yang sangat mendasar bagi bangsa kita. Statistik menunjukkan bahwa angka partisipasi kasar ke jenjang pendidikan tinggi itu hanya 35%, Mbak. Artinya apa? Dari semua lulusan SLTA hanya 35% yang terserap di perguruan tinggi negeri dan swasta. Sisanya 65%. Nah, dengan sistem terbatas seperti ini harus 2 tahun maksimal, lebih dari itu tidak bisa. Bagaimana kita mau membangun bangsa ini dengan hanya 35% mereka yang terserap di perguruan tinggi? Belum tentu semuanya juga
menyelesaikan studi. Betul. Nah, dengan adanya keterbukaan yang dimiliki oleh UT, maka kita berharap 65% sisanya itu bisa terserap. Nah, sekarang tinggal masyarakat mau nggak? Pak berat Pak, kalau perguruan tinggi itu kan biayanya mahal. Ngambil yang satuan. Per SKS yang ya. per SKS. Iya, kita sudah siapkan. Jadi memang kita didesain oleh pemerintah. Pokoknya bagaimana UT bisa memberikan akses yang seluas-luasnya, open to all, kepada semua masyarakat yang ingin melanjutkan studi kependidikan tinggi. Kalau harga per SKS Prof mungkin bisa disampaikan juga. 35 sampai 50. 35.000 sampai 50.000 ya. Hanya ada beberapa program studi yang sampai 71. Oke, tapi baik. Yang FST, tapi kalau yang di luar FST itu 35 sampai 50-an. Sekarang misalnya saya mau ngambil Pak, saya hanya punya 1 juta. Saya tanya ke Mbak Silvi, kalau punya duit 1 juta bisa nggak kuliah? Bisa dong kalau di universitas terbuka kan jawabannya. Kalau di lainnya nggak bisa. Paling tidak 3 juta sekian. Anak saya sekarang udah di perguruan tinggi. Saya bayar 6 juta 1 semester loh. Baik Prof. Kalau di UT nggak sampai 5 juta, nggak sampai 3 juta. Baik Prof, karena waktu yang terbatas begitu Prof ya. Nah kita akan lanjut lagi bahwa ternyata untuk pendaftaran ini sepanjang tahun. Jadi pemerhati perhotelan atau masyarakat bisa mengakses lewat mana untuk universitas terbuka pendaftarannya? Untuk mengakses pendaftaran langsung aja di browsing ya, browsingnya pakai Google boleh, pakai Mozilla boleh. sia.ut.ac.id ya. Di situ semua formulir, semua dokumen yang dibutuhkan sudah disiapkan. Apa saja persyaratannya di sana sudah ada. Tinggal ketik aja sia.ut.ac.id. Oke, baik Prof ya. sia.ut.ac.id ya pemerhati perhotelan. Silahkan saja pemerhati Anda yang juga ingin menanyakan lebih lanjut atau mungkin membutuhkan informasi berkaitan tentang program studi, harga per SKS-nya ya. Silahkan sia.ut.ac.id. Di situ ada juga flyer untuk brosur ya, kalau Prof brosur atau informasi yang lebih lengkap tentang UT bisa dilihat di 2 situs gitu ya. Kalau situs UT pusat itu ut.ac.id. Oke, di situs ut.ac.id. ut.ac.id itu yang UT pusat. Tapi kalau yang Universitas Terbuka Jember tinggal ditambah Jember aja di depannya. Jember.ac.id. Nah, itu dia pemerhati perhotelan ya. Baik Prof. Nah, yang terakhir mungkin ini pesan juga untuk bisa disampaikan kepada pemerhati perhotelan berkaitan tentang obrolan kita hari ini. Silahkan Prof. Iya, terima kasih Mbak Silvi dan para sahabat Prosalina dimanapun Anda berada atau masyarakat luas yang bisa menjangkau siaran ini. Silakan kami membuka diri untuk menerima pendaftaran mahasiswa baru. Jangan lupa UT itu adalah perguruan tinggi negeri yang ke-45. Salah satu perguruan tinggi negeri. Ini kata kuncinya, perguruan tinggi negeri yang sudah terakreditasi B. Dan dengan sistem yang terbuka dan fleksibel, kami siap memberikan layanan terbaik kepada mahasiswa. Dan pastinya pada tahun 2019 Universitas Terbuka, lulusan Universitas Terbuka sebanyak 9.436 lulusan SLTA, lulusan Universitas Terbuka sudah terserap diterima menjadi CPNS. Dan UT adalah pencetak lulusan yang diterima di CPNS yang terbanyak di Indonesia. Baik Prof, luar biasa sekali, ada 9.000 sekian lulusan dari Universitas Terbuka yang sudah terserap menjadi CPNS ya. Baik Prof. Baik Prof, karena waktu yang sudah habis kali ini Prof, terima kasih banyak. Ya, sama-sama Mbak Silvi. Baik, dan pemerhati perhotelan bagi Anda yang ingin membutuhkan informasi lebih lanjut berkaitan tentang Universitas Terbuka Jember, silakan klik saja jember.ut.ac.id. Saatnya Silvi pamit pemerhati, terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.